Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu tayangan, dalam satu perkuliahan ya, dengan menayangkan melanjutkan apa yang minggu kemarin kita sudah mulai ya. Nah, oke, jadi mohon sebaiknya tidak melewati akhir Desember ya. Jadi makalah kelas ini saya berharap sudah sudah paling tidak sudah submit ya, sudah registrasi dan submit. Oke, seperti biasa ini minggu kemarin kan kita gunakan punya Pak Andri ya, sekarang punya Pak Eko. Ini judul di title case-kan ya, judul di title case-kan. Kita gunakan inilah ya. Nah, ini tapi dalamnya kita kecilkan ya. Oke. Saya langsung review dalam perspektif ya. Dalam perspektif ekonomi Islam. Tuh, jadi mohon hati-hati menggunakan kosakata Islam itu ya. Gitu. Mohon hati-hati menggunakan kosakata Islam karena hari ini Islam itu ditarik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kemanapun sesuai dengan apa kebutuhannya masing-masing ya, kebutuhan penarik. Nah, kebutuhan kita sendiri punya kebutuhan apa? Kajian. Nah, kalau kajian berarti mohon hati-hati kita gunakan perspektif. Sama seperti judul PowerPoint yang tadi ya, yang tadi dikirimkan itu menunjukkan bahwa kita masih berproses ya, kita masih berproses dan kita tawadu ya, tawadu tidak klaim ya, artinya tawaran saja gagasan ini ditawarkan ke publik akademik dan mari kita mari kita usung bersama, mari kita kembangkan bersama. Baik, satu itu, yang kedua, oke ini, afiliasinya cukup UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya. Tuh. Kecuali kalau Pak Eko punya afiliasi lain. Pak Eko sekarang, mohon maaf sudah kerja? Nah, sudah, Prof. Di yayasan. Yayasan apa? Yayasan Ta'awun Wakaf Yayasan Ta'awun Wakaf Indonesia. Nah itu Pak, tolong ditulis lagi Pak. Jangan pakai UIN lah, itunya afiliasinya. Oh, iya, Prof. Iya, kalau pakai UIN, semua UIN kan nggak baik juga, Pak. Urusannya akreditasi, Pak. Semua dari UIN itu jeruk makan jeruk, Pak. Gitu ya. Tuh. Oke, jadi ini kemudian abstrak juga sama, ya, abstrak juga sama. Nah, seperti ini. Kata kunci kan lebih dari satu, Pak. Jadi kata-kata kunci. Oke. 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 Nah, saya review dulu ini ya. Jadi kemarin kan sudah dimulai ya review itu. Jadi di introduction itu sebentar. Oke, ini introduction-nya artikel ini ya. Artikel ini, nah itu ya, itu belum ada tuh. Jadi artikel ini mendiskusikan tentang ya. Oke. Kajian ini menggunakan metode kualitatif
Ya, kemudian sumber data, jenis data itu lihat tayangan yang kemarin ya. Tuh. Oke. Artikel ini menemukan bahwa ekonomi Islam memiliki konsep suatu pasar dapat berperan efektif. Ya, ini ya, ini result and discussion-nya nih. Oke, result and discussion-nya seperti ini. Coba mungkin ini terlalu panjang, jadi nanti ini ditarik ke konten, Pak ya. Ke body. Oh, baik. Oke. Jadi sementara ini dulu. Oke. Nah, sebelum masuk ke metode, ya. Nah, jadi di sini tolong diisi gap akademiknya apa? Gimana? Gap akademik, kesenjangan. Jadi kan harus ada kesenjangan. Iya. Ya, harus ada kesenjangan. Oke, jadi misalkan begini, konsep tentang keseimbangan harga pasar dalam Islam belum banyak diketahui. Gitu ya. Artikel ini mendiskusikan tentang keseimbangan harga pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Saat ini konsep tentang keseimbangan harga pasar saat ini konsep tersebut, nah gitu ya, biar nggak ngulang, konsep tersebut belum banyak dibahas oleh para ahli karena ekonomi Islam. Oke. Karena ekonomi Islam pembentukan ekonomi Islam sebagai lain masih sangat muda, ya, masih sangat baru, masih sangat muda. Oke, itu dulu ya. Nah ini gap akademiknya. Ya. Jadi apapun ya makalah kita itu harus didahului sama dengan ketika kita mau nulis skripsi. Ya, jadi kan kenapa dibahas? Karena ada kesenjangan. Kalau nggak ada kesenjangan, nggak usah dibahas kan gitu. Jadi ketika belum banyak, nah ini dianggap kesenjangan ini, ya. Oke, kemudian, ya, jadi kualitatif, sumber, jenis dan seterusnya ini silakan diadaptasi dari yang punya Pak Andri kemarin ya. Tuh. Oke. Oke. Jadi membahasa Inggris kan, mengecek dengan Grammarly dan seterusnya sudah ada di tayangan minggu lalu ya. Saya sudah share belum? Sudah, Prof. Sudah masuk. Oh, oke. Nah, sekarang mari kita mari kita entry-kan ini ya. Kita entry-kan dulu. Ya. Ini kita entry-kan di judul. Ini. Jadi yang lain ini ada berapa orang nih? Sudah 9 ya. Sudah 9 orang. Silakan dibuka overlay-nya masing-masing dan melakukan hal yang sama dengan makalahnya masing-masing ya. Oke. Jadi judul di paper title ini ya. Judul makalah kita di paper title kita pastikan. Oke. Kita recompile. Nah, oke, dalam perspektif ekonomi, nah ini kan tidak terlalu indah ya, dalam perspektif. Nah, kita sini dipotong nih ya. Dipotong pakai double slash.
Oke, recompile. Oke, ya, bisa seperti ini. Nah, kan indah ya di sini tuh kelihatan. Oke. Keseimbangan harga pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Oke. Oke, berikutnya nama. Nama Eko Yudi Prasetyo. Copy, kita masukkan lagi di author. Ini ya. Paste. Mana Pak Eko? Itunya, afiliasi barunya? Pak Eko, afiliasi barunya mana? Lu. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita pakai Win dulu ya. Oh, sudah. Jadi Ya. Eko, afiliasi barunya belum? Nggak ada Prof, nggak pakai yang ini email afiliasi nggak ada. Bukan, afiliasinya aja nggak apa-apa, emailnya pakai yang ini. Diketiknya Yayasan Tahun Wakaf Indonesia, Prof. Sebentar. Jadi di sini ini ya, yayasan tahun. Tahun. Oh, tahun. Oh, iya. Ya. Tulisnya gimana? Double A. Pakai apostrof nggak? Kalau di ini nggak pakai, Prof. Oh ya nggak usah. Ya. Tahun Wakaf Indonesia. Tahun Wakaf Indonesia. Bandung. Enggak, Prof. Cukup itu aja. Bukan, lokasinya di mana kan? Oh, lokasi Bandung. Wajib, Pak. Ya, gitu. Begini ya. Jadi sekarang itu, jadi kan kasusnya Inul Daratista. Nama Inul Daratista menjadi penulis artikel di jurnal Tridex Scopus. Afiliasinya Institut Dangdut Indonesia. Jalan Tersesat 1000. Nah, dari situ maka kemudian pengelola jurnal itu kan heboh seluruh dunia itu. Seluruh dunia perjurnalan ya, tahun 2012 itu ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian dari situ semua pengelola jurnal yang menerima informasi kehebohan itu mewajibkan siapapun pengirim artikel harus jelas identitasnya. Bahkan saya pernah diminta KTP difotokopi ya. ID card difotokopi, alamat rumah lengkap. Nah, jadi di situ ada metadata khusus ya, itu seperti itu. Nah, jadi kenapa di sini kemudian menjadi ada kota paling tidak ya. Jadi afiliasinya harus jelas, ada kota dan negara ya itu untuk melacak itu. Oke. Ini sudah ya, sudah direcompile ya. Nah, kemudian ininya abstraknya. Nah, ini silakan diselesaikan dulu ya. Silakan diselesaikan dulu. Anggap saja ini sudah selesai. Nah, yang Indonesia simpan di Indonesia ya. Nah, sampai sini. Oke, compile. Nah, oke.
Yang Inggris dan Arabnya kita lewat dulu ya, kita lewat dulu. Sekarang berikutnya masuk ke introduction ya. Oke, sebentar ini. Pak Eko nanti mau bahasa Arab, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia? Indonesia, Prof. Kan udah dikasih contoh terjemahan ke Inggrisnya. Oh ya. Oke, kalau Indonesia Nah, itu di kan saya udah kirim dua template ya. Nah, ya. ini kan bahasa Inggris ya. Ini konten ya, Hmm. berarti kita masuk ke sini nih. Ini ada self arx.cls ya. Nih. Tuh, nah ini kan tertulis English. Ini ganti dengan bahasa. Ya, ganti dengan bahasa recompile, ini konten berubah otomatis. Kecuali kalau introduction diketik. Hmm. Nah, kan ini jadi daftar isi ya. Ini jadi daftar isi yang introduction-nya. Oke, kita ganti dengan pendahuluan. Oke, kita ganti dengan pendahuluan. Oke. Nah, oke, kita mulai sekarang menulis konten. Ya. Jadi kemarin kita bicara Imran untuk abstrak, sekarang kita bicara Imran untuk konten. Imran untuk konten diawali dengan narasi yang menggambarkan topik penelitian atau kajian yang saat ini telah diketahui. Nah, jadi ini diketahuinya versi peneliti ya atau versi pengkaji, versi Pak Eko. Nah, hari ini apa yang Pak Eko ketahui terkait keseimbangan harga? Keseimbangan harga pasar. Itu ditulislah di sini. Jepret. Keseimbangan harga pasar dalam Islam. Waduh, Pak Anton bingung bikin kalimatnya. Googling saja. Ya, googling saja ya. Googling. Keseimbangan harga pasar dalam Islam. Nah, harga pasar nah ini ya, anggap saja kita ngambil dari sini. Jadi nggak ada alasan sekarang kita nggak punya bahan, nggak bisa nulis. Kenapa? Nah, itu ya. Saya sudah cerita Kinus belum? Kinus. Belum. Belum sih, Prof. Oke. Sepertinya ya. belum. Nah, anggap saja kita ngambil ini ya. Kopassus dulu ya. Copy paste dulu. Copy. Gitu ya. Langsung masuk ke sini. Nah, ke sini. Oke. Awali narasi dengan gambaran topik penelitian atau topik kajian yang saat ini telah diketahui. Jadi kalau judulnya keseimbangan harga pasar, nah awali dulu apa sih yang kita ketahui, yang sudah kita ketahui itu. Misalkan ini. Tuh. Ya. Ya. Keseimbangan pasar terjadi bla bla bla. Nah, kan seperti itu, ya. Oke, ini ke bawah. Oke. Nah, Ibu Bapak Saudara, sebentar.
Lagi kondangan. Oke. Nah, berarti kan ini soalnya nih, soal ujiannya, soal UTS. Ya, soal UTS-nya buat narasi dengan gambaran topik penelitian atau kajian yang saat ini telah diketahui. Nah, ini jawabannya. Anggap saja demikian ya. Tuh. Nah, disarankan narasi merujuk pakar terkini. Nah, sekarang ini siapa yang ngomong kayak gini nih? Itu ya. Itu. Jadi ini ceritanya kita mau kirim ke jurnal Terindeks Scopus ya. Gitu. Jadi Ibu Bapak Saudara, ini yang ini nih yang saya kirim ke Ibu Bapak Saudara itu, ini hasil pelatihan saya how to compose ya, how to compose the journal article for submitting to the Scopus High Index ya, gitu. Nah, pakarnya siapa? Siapa sih keseimbangan pasar? Siapa pakar keseimbangan pasar? Oke. Nah, oke. Kita bisa menerjemahkan ini ya. Nah, kita blok ini ya. Kita blok ini, kita copy, kita masuk ke tadi ini ya, Google Translate aja dulu. Oke, kita search. Kan kita ingin tahu siapa sih yang ngomong kayak itu. Ya, ada di Investopedia, ada di Hon Academy ya. Nah, ini gitu. Oke, kalau kita ingin tahu di buku, masuk ke Google Books, buka. Nah, kan? Tuh. Ya. Oke, ini aja kita delete. Nah, market equilibrium of tuh, kan? Ada nih. Tuh, market structure. Tuh, ya. Oke, anggap saja ini adalah pakar yang kita rujuk ya. Gitu. Dapat tuh. Oke. Ini kan dapat nih. Ya. Ya, Heinrich von Stackelberg itu ya, kita berhak ngutipnya ini ya. Market equilibrium berarti ini kita lihat. Nah, oke. General in market 8 ya. 8. Kita bisa ngambilnya di halaman 8. Oke. Jadi Bapak mau bikin tesis, nggak usah beli buku sekarang itu. Ya. Nah, untuk apa? Kita masuk ke sini untuk ngambil ISBN. Copy. Ya. Masuk ke Zotero kita. Oke. Add di sini nih. Ini ya.
pastekan, enter. Oh, kan masuk ya. Dah. Heinrich von Stackelberg, Bezin, Damien. Oh, nah ini udah sekian orang ya. Masuk yang ini kita abstraknya kita delete aja. Oke. Dapat ya? Dapat. Nah, gitu. Oke, untuk apa? Kita butuh untuk membuat coding. Ya, caranya klik kanan, export item, pilih bibtag. Dan kita gunakan LaTeX yang tadi itu ya. Ya, sebetulnya bisa bibtag, bisa biblatex ya. Oke, kita coba biblatex lah. Oke. Nah, ya. Heinrich. Kita kasih nama Heinrich ya. Bentar. Oke, mari kita kembali ke sini. Artikel kita. Upload dulu. Upload. Select from your computer. Oke. Nah, harus ingat tadi nyimpen Heinrich-nya di mana? Masuk deh. Nah, masuk ya. Ini. Oke, kita klik 2 kali aja. Oke. Masuk tuh ke sini. Oke ya. Kita blok. Ctrl C, masukkan ke referensi. Kita kutip. Ctrl C, masuk ke main text. Keseimbangan terjadi. Nah, sini. Ya. Oke, slash cite site ya. Enter. Enter untuk memasukkan ini ya, memasukkan kutipan, Ctrl V. Tadi halaman 8 ya. Halaman 8 setelah site pakai kurung kotak 8, kurung kotak tutup, recompile. Tuh. Ada ya? Oke. Kita klik, jepret, tuh, langsung. Stackelberg, Heinrich von, dan seterusnya. Tuh. Oke. Kayaknya ada yang kurang deh. Kita lihat dulu. Reference bib. Oh, ini location, ganti dengan address. Sorry. Address, date, ganti dengan year. Nah, recompile. Oke. Berlin, New York, 2011. Tadi. Pak Anton, kenapa nggak biru? Mari kita birukan. Ya, ini blok. Copy. Masuk ke main text. Simpan di sini. Nah, di ref color ya. Ref color. Ref color. Enter. Paste. Ketik blue. Ya, ketik blue, recompile, ini jadi biru nih. Tuh. Ya. Oke, mari kita lihat. Kembali ke naskah kita. Nah, ini. Keseimbangan pasar terjadi karena adanya teori permintaan dan penawaran dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Siapa yang ngomong kayak gini? Itu
Heinrich dan kawan-kawan. Siapa dan kawan-kawan? Nah, tinggal diklik, jepret. Ini. Ya, Damien, Lin, Roland, Damien, Lin, dan Roland. Ininya dan. Kenapa dan di sini? Ya, karena bahasa Indonesia. Kalau kita balikin lagi ke English di sini, ini berubah jadi N, dan ini berubah jadi N ya. Jepret. Tuh. Ya, ini berubah jadi N. Gitu. Nah, sekarang ini template ini berisi soal. Soal apa? Soal dalam bentuk petunjuk. Ya. Ini ya. Oke, awali narasi. Nah, ini soalnya nih. Gitu. Disarankan narasi merujuk pakar terkini dan seterusnya. Contohnya kayak barusan. Nah, ini saya sudah kasih contoh nih, ya. Itu. Ya, ini saya sudah kasih contoh nih. Ya, Samuelson, Menkyu dan seterusnya. Jadi itu silakan diikuti. Ya. Ya, silakan diikuti. Nah, ini contoh-contohnya nih. Contoh-contoh rujukannya. Oke, narasi berikutnya harus mengungkapkan kesenjangan akademik. Nah, kesenjangan akademiknya, apa yang dimaksud dengan kesenjangan akademik? Ini kan tidak berbicara perspektif Islam, Heinrich itu. Ya, nah di sini kalau begitu perspektif Islam gimana? Ada beda enggak? Itu yang dimaksud dengan kesenjangan akademik. Kesenjangan itu gap, dengan kata lain gap, ya. Dengan kata lain disparitas, dengan kata lain apapun lah, silakan ya. Gitu. Jadi ketika penulis, ketika Pak Eko dan kawan-kawan memiliki pengetahuan bahwa dalam Islam ternyata berbeda dibanding dengan apa yang disampaikan oleh Heinrich itu, ungkap di sini. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Eko punya gagasan, punya pengetahuan yang ternyata beda dengan konvensional misalkan demikian. Itu sumbernya dari mana? Ah, gitu ya. Sumbernya dari mana? Dari mana misalkan? Mari kita lihat. Ya. Market equilibrium occurs in Islamic perspective. Ada nggak? Nah, ya. Nih, Ihsan Ahmed. Nih ya. Nih Ihsan Ahmed ya. Tuh, atau dihuduri. Ya. Oke. Ihsan Ahmed. Ini kita buka. Halaman 25 ya. Tolong diingat. Oh. Oke, halaman 25 sama kayak yang tadi. About this book. Kita butuh ISBN-nya. Oke. Masuk lagi ke Sotero. ISBN di sini. Paste, enter. Ah, dapat ya? Oke. Oke, ini kita ekspor lagi. Ekspor lagi. Oke. Ketikkan Ihsan. Ihsan. Oke, jangan lupa nyimpennya di folder mana. Untuk apa? Untuk kita panggil. Ya. Nah, di sini ini ya, menurut Ihsan Ahmed, nah, kan kita akan mengentrikan Ihsan Ahmed di sini nih.
kesenjangan itu ya. Sebelum masukkan kita upload dulu ke sini. Nah, tunggu muncul. Dan kita copy, masukkan lagi ke reference ya di sini. Location diganti dengan address. Oke. Date diganti dengan ya. Ah. Oke. Ini ya. Yang di atas ini yang add collection, di sini kan add book ya. Ini kan berarti proceeding. Oke. Control C. Masukin lagi ke main text di sini. Slash site CT ya. Oke. Pastikan recompile. Oh iya. Ibu di tengah dulu ya. Oke, dapat ya? Nih, kita klik. Nah, ini. Ya. 4. Oke, nah, begitu seterusnya. Oke, sekarang soal berikutnya. Dari beberapa paragraf di atas, penulis harus membuat narasi yang menegaskan bahwa kesenjangan akademik memang benar-benar terjadi. Nah, itu. Jadi harus pastikan beda konsep equilibrium pasar dalam Islam dengan konvensional. Gitu Pak Eko ya. Gitu, dan yang lain. Ya, Pak Eko dan yang lain pastikan bahwa memang benar-benar beda. Berani aja ngomong kayak gitu. Gitu ya. Tuh, harus berani mengeksplisitkan ya. Tuh. Sebaiknya ya ngutip pakar lain gitu. Pakar lain siapa yang tadi itu? Nah, ini Huduri. Ya, Huduri kita buka, lakukan cara yang sama, simpan Huduri di sini. Sebagai backup pendapat kita, sebagai backup data kita. Bahwa memang benar terjadi perbedaan ya. Tuh, terjadi perbedaan konsep keseimbangan harga pasar antara Islam dengan konvensional. Oleh karena itu, tujuan ditulisnya artikel ini, tujuan dilakukan penelitian ini atau kajian ini sebetulnya akan menembak konsep keseimbangan harga pasar dalam ekonomi konvensional. Itu ya, jadi ada yang mau disumbang. Yang disumbangnya apa? Pemikiran ekonomi. Nah, yang ada itu konvensional. Islam, karena sekarang dibuka kajian-kajian ekonomi Islam, sekarang diungkapkanlah oleh para pengkajinya itu, termasuk Pak Eko dan kawan-kawan di kelas ini. Jadi dari awal artikel jurnal itu sudah kontestasi, sudah dialog, itu ya. Dari awal sudah kontestasi, sudah dialog antar konsep. Bukan narasi lurus saja. Konsep harga pasar dalam perspektif ekonomi Islam, bla 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 bla. Menurut Huduri, bla 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 bla. Menurut Manan, bla 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 bla. Setelah itu, what next? Nggak ada penjelasan. Nah, itu ya. Kalau ingin menulis artikel jurnal, berarti harus ada penjelasannya. Itu mau nembak siapa kasarnya, atau itu mau berkontribusi bagi apa, ya. Jadi kalau akademisi itu kontribusi, ya. Akademisi itu nggak boleh nyinyir ya.
gitu ya, nggak boleh nyinyir, nggak boleh stigma akademisi itu ya. Jadi inilah sudut pandang, inilah kontribusi, inilah hasil kajian. Gitu. Jadi perdebatan ya, Prof. Ya, ini Pak Zaki udah masuk nih. Punten terlambat tadi ada kelas sebelumnya, Prof. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi itu seperti itu ya. Oke, nah, Prof, perdebatan ilmiah mungkin Prof ya, bukan ini perdebatan tanpa dasar mungkin ya Prof ya. sebentar Pak, sebentar Pak. Gimana Pak? Suaranya tidak jelas Pak. Saya katakan perdebatan mungkin di sini yang perdebatan ilmiah mungkin Prof ya berdasarkan tentunya kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh para ahli terdahulu. Ya, kita bisa menarasikannya dalam bentuk perdebatan, kita menarasikannya dalam bentuk sumbangan, itu ya. Atau integrasi ya, Prof. Integrasi Ya. juga bisa. Ya bisa, nanti kan bisa, kan tergantung itunya Pak. Jadi kalau integrasi kan berarti ada konsep yang tidak saling menafikan. Sehingga kalau misalkan integrasi, nanti 1 tambah 1 kan jadi 2. Tapi kalau misalkan ada unsur koreksi di situ, dari pintu integrasi ada unsur koreksi misalkan, tidak menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi 1 tambah 1 sama dengan 1,5. Kenapa? Ya. Karena yang di sebelah sana ada yang kita buang. Gitu. Ya. Gitu ya. Gitu. Jadi tergantung kita menarasikannya. Oke, ya. Jadi udah dapat ya soal keberapa tuh? Jadi soal pertama itu di abstrak ya. Abstrak sudah selesai. Soal kedua di paragraf awal pendahuluan. Soal berikutnya di paragraf berikutnya masih di pendahuluan. Sampai kita mengeksplisitkan, menegaskan memang terjadi gap akademik. Itulah yang kemudian mendorong penelitian ini dilakukan. Itulah yang kemudian mendorong kajian ini dilakukan. Kalau nggak ada gap akademik, ya itu kan mindahin paragraf ya, itu. Jadi harus selalu dalam konteks dialog itu, harus selalu dalam konteks dialog, ya. Itu, oke. Nah ini ada beberapa contoh coding untuk gambar. Jadi ibu bapak yang akan menggunakan gambar, tinggal gunakanlah coding ini ya. Jadi tinggal ganti gambarnya. Bagaimana menginsert gambar itu ada di YouTube. Kalau di YouTube saya nggak menarik, cari di YouTube lain lah. Ada Federico Tartarini ya. Federico Tartarini, saya berteman dengan yang bersangkutan di YouTube itu. Saya subscribernya, dia orang Itali. Ya, tapi penjelasannya cepat, dia orangnya pinter kayaknya ya, jadi neranginnya cepat tek gitu. Nah kita tonton slow motion aja ya, kita tonton slow motion. Oke, jadi ini contoh gambar ya, gitu. Oke, ini kalau ini ingin jadi biru sama kayak tadi ya, ingin jadi biru sama kayak tadi. Sebetulnya ada coding di atas yang tidak harus selalu kita tambahkan, kita harus buat biru gitu ya. Ada yang otomatis jadi biru. Ya. Contohnya mana? Contohnya yang ini nih. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini ya. Ini otomatis biru nih. Ya. Otomatis biru. Saya sedang nge-review artikel tafsir. Nah, ini ya. Nih. Mana? Oh, nggak muncul arti itunya belum. Oke. Jadi ini contoh bagaimana menginsert gambar, gunakan coding ini, tinggal diadaptasi. Oke. Itu. Oke, jadi ini nah. Jadi kata-kata sangat disarankan, merujuk dan seterusnya, ini menunjukkan guide ya.
Oke, dari paragraf di atas penulis harus membuat narasi yang menegaskan kesenjangan memang terjadi. Oke. Oke, nah ini contoh ya fenomena PDB, KDP dan kemiskinan. KDP itu ketimpangan distribusi pendapatan ya, inequality ya, dan poverty. Ini growth. Nah, ini contoh aja ya, contoh bagaimana konsep dihubungkan ya. Konsep dihubungkan. Oke. Nah, oke, sampai ke, nah sekarang ini, oke. Jadi itu fenomena. Nah, berikutnya kajian pustaka. Jadi kajian pustaka kalau Pak Eko judulnya ini, apa yang dimaksud dengan harga? Apa yang dimaksud dengan pasar? Apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Atau apa yang dimaksud dengan pasar, apa yang dimaksud dengan keseimbangan harga, atau apa yang dimaksud dengan harga pasar. Gitu ya. Tuh, jadi penulis itu memilih judul ini diasumsikan sudah memiliki bahan konseptual. Paling tidak. Anda punya data empirik ya jauh lebih bagus. Anda belum punya data empirik, paling tidak dari sini ini ada 3. Paling tidak dari sini ada 3. Ditambah dengan perspektif ekonomi Islam. Ditambah dengan Islamnya ini nih ya. Kan tadi dari Pak Eko nggak pakai perspektif asalnya. Ditambah dari Islamnya ini. Nah, kenapa Islam menjadi muncul? Karena itu tadi yang hari ini kita ketahui konsep keseimbangan harga pasar itu berdasarkan sumber-sumber yang kita sebut dengan konvensional. Itu ya. Oke, jadi di sini masuk kajian pustaka. Nah, 111 harga pasar atau harga pasar keseimbangan. Itu. Ya. Gitu. Oke, menghantarkan pembaca. Buat narasi yang menghantarkan pembaca memahami atau lebih memahami. Nah, kenapa ada kata-kata lebih memahami? Karena pembaca artikel jurnal itu bukan orang awam. Ya, itu mohon diingat. Ya, jangankan artikel jurnal, artikel koran aja itu orang awam tuh nggak menarik tuh baca artikel koran, apalagi artikel jurnal, apalagi harus bayar. Wah, itu udah. Jadi pembacanya itu adalah orang-orang yang memang sudah paham, tapi butuh referensi, makanya mencari artikel jurnal. Oke, dalam contoh di atas penulis harus menjelaskan bahwa antara PDB, KDP, dan kemiskinan sebagai unsur yang berhubungan satu sama lain. Nah, kan jadi dari mana kita tahu? Dari narasi-narasi yang ada itu. Jadi kalau misalkan kita gunakan judul ini, berarti ini ya, ini membentuk narasi ini. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Dan seterusnya. Oke. Hubungan tersebut bisa dalam bentuk pengaruh, saling memengaruhi, bisa pengaruh, bisa searah, bisa autoregresif ya, bisa saling memengaruhi, bisa membentuk ya, bisa ya dan seterusnya lah. Kembali ke materi metodologi penelitian ya. Hubungan antar variabel itu ada berapa sih? Nah, gitu. Ya, itu tolong dilihat. Ya, tolong dilihat. Nah, siapa yang mengatakan Anda misalkan berpengaruh ya? Siapa yang mengatakan itu berpengaruh? Kutip di sini, ya, kutip di sini, nah, cepret, nah, gitu ya, gitu, oke, dan seterusnya, oke. Nah, kalau kita mulai masuk ke yang rinciannya ini sama. Jadi ibu bapak saudara, semua narasi susun secara singkat, ya. Jadi bahasa artikel jurnal itu singkat-singkat, singkat padat. Bahasa hadis itu jawami'ul kalim, ya, singkat, padat, berisi. Tuh. Susun secara singkat narasi teoritis tentang konsep pertumbuhan ekonomi. Kalau di sini, berarti susun secara singkat narasi teoritis tentang konsep equilibrium, konsep harga, konsep pasar. Oke, penulis dapat merujuk kembali 9 karya di atas. Jadi 9 karya penulis dapat merujuk kembali siapa tadi? Heinrich. Mana Heinrich?
Nah, ini ya. Ini market structure and equilibrium. Itu ya. Itu seperti itu. Jadi antara satu sumber dengan satu sumber yang lain itu saling melengkapi gitu ya. Ditambah dengan karya-karya lain sesuai dengan kebutuhan. Oke, mari kita lihat. Ini yang Henry ya. Sorry, mana? Ini Huduri. Ini. Ini yang Henry. Kita bisa ngambil ini nih, ya, Stengel, kemudian Greenlaw, Taylor, Shapiro. Oke. Ya. Nah, kalau kita buka ini pasti di dalamnya ada manajerial ekonomik ya, pasti di dalamnya ada konsep equilibrium. Ya, prinsipal ekonomik di dalamnya pasti ada market equilibrium. Nah, itu seperti itu. Dan seterusnya. Ya. Tuh. Jadi tambahan-tambahan itu kita tambahkan di sini. Gitu. Jadi, Ibu Bapak Saudara, menulis artikel jurnal itu di situ kita memiliki apa ya? Saya tidak murni menyebutnya sebagai seni, tapi ada semacam strategi menyimpan sumber. Jadi kalau kita punya 5 sumber, simpenlah yang di mana bagian atas ini. Nah, ini kan bagian Henry ini, di paragraf pertama simpen 2. Nanti di paragraf berikutnya baru dikeluarkan. Jangan semuanya dikeluarkan di sini. Ya, kemudian kita dialogkan antar sumber itu. Kita hubungkan antar sumber itu menjadi dialog yang saling melengkapi atau dialog yang lebih mewarnai kontestasi itu. Andai kita mau kontestasi. Itu ya. Gitu. Jadi gimana caranya? Tulis saja. Itu ya. Jadi menulis bikin artikel jurnal itu nggak usah dipikirin, tulis saja. Ya. Kalau dipikirin nggak jadi-jadi. Biar jadi tulis dulu, baru kemudian direview. Nah, gitu. Ya. Jadi Ibu Bapak silakan baca ini semua ya, karena ini semua adalah petunjuk. Ya. Tuh. Jadi di sini, jadi ini 111 dengan 112 dengan 113, ini petunjuknya sama. Yang beda itu adalah sumber-sumber yang dirujuknya. Ya, kita masih merujuk yang pertama, yang awal tuh, kemudian ditambah dengan sumber lain. Dan seterusnya. Nah, selesai kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu adalah kajian tentang konsep-konsep ini nih, konsep-konsep yang ada di judul ini. Anggap selesai, masuk ke penelitian terdahulu. Ya. Nah, susun secara singkat narasi empiris tentang konsep-konsep ya dari penelitian terdahulu. Itu. Jadi di penelitian terdahulu itu seperti apa? Apakah PDB membentuk pengurangan kemiskinan? Ya, atau seperti apa? Di kajian pustaka, ya, pertumbuhan ekonomi sejatinya menekan kemiskinan. Tapi dalam penelitian tidak selalu begitu. Berarti ada 2 kemungkinan laporan tentang kesenjangan itu. Pertama dari pengetahuan teoritik penulis artikel, yang kedua dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Oke, ya. Masing-masing laporan penelitian harus diuraikan secara terpisah, maksudnya singkat aja ya. Penulis dapat menyusunnya dalam ini ya urutan. Jadilah seperti ini. Ya. Jadi tahun berapa? Nah,
Mohon tahunnya disusun secara time series. Nggak boleh sungsang. 97, 2002, 2003, 2006, 2011. Nggak boleh 2011 dulu, baru 2097, dan setelah itu nggak boleh gitu ya. Oke. Selesai? Oke. Susun narasi singkat bahwa penelitian dan kajian laporan keuangan itu merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya. Andai memang itu kelanjutan dari penelitian sebelumnya. Jadi, kan pertanyaannya, kalau judul yang diajukan oleh Pak Eko ini adalah keseimbangan harga pasar, siapa sih penelitian terdahulu yang membahas keseimbangan harga pasar itu? Ya. Gimana caranya? Kalau ingin ke Scopus, mari kita ke Scopus. Ya, mari kita Scopus dan dosanya ditanggung masing-masing. Gimana Pak Anton kok masuk dosa ini? Ini ya, kita jadi gagak ya. Klik scientific article. Ketikkan di sini market equilibrium. Enter. Nah, ada 100 lebih tuh. Ya, ada 100 ya. Faktor market effect upon product market equilibrium. The role of market expansion on equilibrium bundling strategies. Dan seterusnya. Ya, ini. Tuh ya. Ibu bapak saudara, kalau kita mau ke Scopus, kirimnya itu wajib mengutip artikel-artikel yang lebih dulu terbit di jurnal terindeks Scopus. Tanpa ada itu sudah dapat dipastikan dari awal ditolak. Nah sekarang Sinta 2 udah mulai, ya semakin banyak artikel yang kita kutip dari jurnal-jurnal internasional bereputasi, semakin besar peluang diterimanya. Semakin tidak ada, semakin besar peluang ditolaknya. Gitu ya. Itu. Oke. Jadi seperti itu posisi penelitian terdahulu. Sama ketika kita menulis skripsi sebetulnya. Jadi siapapun yang pernah menulis skripsi itu bisa sebetulnya menulis artikel jurnal. Tinggal dibuat lebih berwibawa lah sumber, narasi, dan kontestasi. Sumber, narasi, dan hubungan antar variabel itu. Itu ya, dibuat lebih berwibawa. Oke. Metode selesai ya, metode selesai. Jadi kalau kualitatif, kualitatif, kalau kuantitatif, kuantitatif, dan masukkanlah unsur-unsur yang terkait dengan metode itu. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Ya, oke. Jadi Bu Bapak, ketika di tinjauan pustaka kita membahas pertumbuhan ekonomi, maka di hasil kita juga bahas lagi. Itu ya. Jangan di pendahuluan kemana, di pembahasan kemana, jadi nggak nyambung antara pendahuluan dengan pembahasan. Gitu. Nah, jadi kalau di pendahuluan kita bicara pertumbuhan ekonomi nih. Ya. Nih, pertumbuhan ekonomi di pendahuluan. Di pembahasan kita juga bicara pertumbuhan ekonomi yang dalam pendahuluan kita ungkap kesenjangan itu. Kita ungkap problem akademik itu. Academic problem itu. Nah, di sini di hasil dan pembahasan kan problem itu apa? Masalah itu apa? Sesuatu yang harus dipecahkan, sesuatu yang harus dijawab. Kan gitu. Di sini adalah jawabannya. Oleh karena itu Ibu Bapak, di sini di hasil dan pembahasan sumber-sumber yang kita ungkap di pendahuluan itu harus diungkap kembali. Plus ya. Nih, penulis harus merujuk kembali 12 karya, karena saya sebutkan di atas 12 karya ya, yang diungkap. Ditambah dengan karya-karya lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk menjelaskan kenapa temuan, nah, temuannya boleh jadi sama. Ya, pertumbuhan menurunkan kemiskinan.
Boleh jadi sama ya, seperti itu. Yang beda kan narasinya. Ya, yang beda itu dimensi ruang dan waktu, itu udah pasti beda. Ya, atau yang pasti beda itu dimensi waktu. Kalau ruang boleh jadi sama. Tahun 2010 penelitian di Kabupaten Bandung. Tahun 2020 penelitian juga di Kabupaten Bandung. Boleh jadi sama tempatnya. Waktunya pasti beda. Oke, jadi ada boleh jadi sama, boleh jadi ada yang sama, ada yang beda. Sama, tapi yang dulu tidak signifikan, yang sekarang signifikan. Atau yang dulu signifikan, yang sekarang tidak signifikan. Nah, bisa jadi begitu. Ya, atau beda. Gitu. Yang sekarang ternyata pertumbuhan tidak menekan kemiskinan. Pertumbuhan tinggi, kemiskinan naik. What's wrong? Itu ya, gitu. Ada apa kan bisa jadi begitu, gitunya. Nah, disinilah ya, di bagian ini nih, oke, penulis, peneliti mengungkapkan temuannya dengan didukung baik oleh data-data empirik, hasil-hasil perhitungan, analisis data, termasuk komentar atau pendapat para pakar yang dituangkan dalam buku-bukunya itu, yang di bagian pendahuluan belum kita ungkap. Gitu, ya. Yang di bagian pendahuluannya belum kita ungkap. Demikian juga untuk variabel kedua, untuk variabel ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Selesai itu, susun secara singkat narasi yang menggambarkan novelty. Nah, ini. Jadi kalau begitu temuan Anda itu apa? Kalau begitu novelty, keseimbangan pasar dalam Islam itu seperti apa? Nah, gitu ya. Diungkap. Novelty itu. Sekecil apapun temuan Anda itu, itulah yang berharga sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Tuh. Jadi kalau saya tanya kepada Pak Eko, ini kan makalah semester lalu. Lantas apa sumbangan dari makalah ini? Gitu ya, Pak Eko ya. Tuangkanlah di sini. Tuangkanlah di sini sebagai novelty. Oke. Hal tersebut menjadi kontribusi baru baik untuk aspek keilmuan maupun bagi aspek kehidupan. Nah, gitu ya. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh sebentar. Oke, saya kasih contoh. Oke. Ibu Bapak, Saudara, ini contohnya ya. Draw. Nah, ya. Nah, lurus lah. Lurus ya. Oke. Ya. Mana? Oke. Bagaimana Islam memberikan solusi? Misalkan seperti itu ya. Oh, nggak bisa rubah. Harus ganti. Harus ganti dari awal warnanya.
Ah, misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke, nah kalau kita lihat gambar ini, gambarnya nggak terlalu bagus ya, nyekok-nyekok. Oke, apa yang kita bisa jelaskan dari sudut pandang ekonomi Islam? Oke, anggap saja penjelasannya kita merujuk hadis tentang ihtikar, la yahtakir illa khati atau manis takaro fahuwa khati. Ya, tuh. Tidaklah seseorang menimbun kecuali dia melakukan kesalahan. Siapa orang yang menimbun, dia melakukan kesalahan. Itu fakta teks hadisnya itu seperti itu. Ya, ini ceritanya pendekatannya studi pustaka ya. Metodenya kualitatif, pendekatannya studi pustaka. Sehingga kita merujuk hadis, misalkan seperti itu. Nah, sekarang apa sih solusi Islam? Pertanyaan pertama, kenapa khoti? Ternyata dalam penjelasannya, dalam syarah hadis-hadis itu seseorang motif ihtikar yang dilakukan oleh produsen itu kemungkinan besar adalah untuk mendongkrak harga. Jadi liyakilla fayagluwa. Itu dalam syarah-syarah saya coba cek itu ternyata seperti itu. Ya. Ini contoh aja ya, contoh bagaimana narasi itu dibuat. Liyakilla fayagluwa. Nah, liyakilla barang menjadi langka, fayagluwa harga menjadi naik. Ya. Liyakilla ini bergeser ke sini. Ini kan quantity ya. Di sini quantity, di sini price ya. Fayagluwa ini harga menjadi naik. Itu seperti itu ya. Ini quantity, ini price. Gitu. Ya. Oke, ini price, ini quantity. Jadi dalam syarah-syarah hadis itu dikatakan liyakillah fayagluwa. Liyakillah barang menjadi langka fayagluwa. Nah, buatlah narasi tambahan sehingga kehidupan manusia menjadi susah. Itulah kenapa khoti ya, dalam teksnya kan khoti ya, salah. Di syarah dalam dijelaskan hadis itu menjadi asim. Dari ismun itu ya, alif atau hamzah, sa dan mim. Artinya dosa. Ya, kenapa dosa? Karena kehidupan manusia menjadi susah. Nah, gitu ya. Bertentangan dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna bil lisani wa yadihi. Misalkan begitu. Wah, itu bisa berhalaman-halaman itu ya kalau udah masuk ke situ. Lantas kalau begitu, apa solusi Islam? Solusi Islam adalah bikin kurva baru. Ini solusi Islam nih, ya. Nah, anaknya inilah ya. Oke. Yes. Nah, ini
Ya, anggap saja ini quantity demand, bukan anggap saja, emang ini kurva quantity demand ya. Ini quantity supply. Barang normal lah ya. Gitu ya. Kan bisa begini. Ya, sehingga dari sini kita bisa melihat harga kembali bergerak turun. Oke. Dan quantity bergerak ke kanan nih. Gitu. Jadi dua arah terselamatkan. Insentif buat produsen terpenuhi dari mana? Dari penambahan ini nih. Penambahan wilayah ini. Ya, gitu ya. Ini jadi kuliah marketing. Ya, dari artikelnya Pak Eko. Gitu. Jadi ketika harga turun, konsumen menjadi tertolong, produsen tetap tertolong. Kenapa? Karena quantity demand-nya atau real real sales-nya bertambah, sehingga insentifnya tidak hilang. Ya, insentifnya tidak hilang. FLT ini, Pak Eko, ya, dan yang lain. Gitu, ya. Itu ya, saya nggak tahu, kan saya belum baca tuh, dalamannya artikel Pak Eko itu seperti apa ya. Ini anggap saja demikian. Nah, oke. Oke. Nah, yang seperti itu simpan di sini. Ya, simpan di sini. Betul. Jadi kalau gitu sehari juga beres ya bikin artikel itu. Iya kan? Iyalah, beres sehari itu. Kenapa nggak beres-beres? Nggak dikerjakan. Gitu. Ya. Karena apa? Karena dalam artikel itu ya apa? Nggak usah juga apa ya? Nggak usah juga tebal itu enggak. Tidak dalam ketebalan, ukurannya tidak dalam ketebalan. Ya paling minimum berapa? 6.000 kata gitu ya. 6.000 kata. Maksimumnya bahkan ada maksimumnya 12.000 gitu kan. Itu. Oke. Nah, masuk ke kesimpulan, susun secara singkat narasi yang menjawab kesenjangan akademik. Jadi kesenjangan akademik, gap akademik yang kita simpan di bab 1 tadi, yang di pendahuluan tadi, apakah sudah terjawab? Ya. Nih. Jadi keseimbangan harga pasar dalam perspektif ekonomi Islam, jawabannya adalah lebih lebih melindungi kepentingan konsumen tanpa merugikan atau tanpa menghilangkan insentif bagi produsen, bahkan produsen tetap berpeluang memiliki tambahan insentif. Karena kalau kita hitung tadi luas wilayah, panjang kali lebar, ketika equilibrium ketiga kita berhasil temukan, ya. Ini kan equilibrium ketiga ya, equilibrium pertamanya kan di sini. Pertama nih. Ini kedua. Kedua. Yang ketiga. Ya. Jadi di equilibrium ketiga, anggap saja demikian ya. Ini produsen tetap dapat insentif ya, tanpa harus membebani konsumen. Karena harga kembali turun. Gitu. Andai ada yang protes, Pak Anton, itu kan jangka panjang. Disitulah posisi kita sebagai perencana ekonomi diperlukan. Disitulah Ibu Bapak Saudara, mata kuliah ekonomi mikro dan ekonomi makro menjadi sangat penting. Ya, ekonomi mikro dan ekonomi makro berikutnya kan
ekonomi sektor publik dan ekonomi pembangunan. Jadi sebelum kita mempelajari ekonomi pembangunan, mikro makronya harus selesai dulu. Karena selesai di mikro makro, kita baru bisa membuat perencanaan, bisa membuat kebijakan-kebijakan, bisa membuat forecasting, bisa membuat ya apapun ya di wilayah publik itu berdasarkan teori-teori, konsep-konsep yang kita pelajari di ekonomi mikro, di ekonomi makro. Disitulah ekonomi pembangunan dan perencanaan mulai bekerja. Disitulah para ekonom pembangunan dan para perencana mulai bekerja. Setelah ekonomi mikro dan makronya selesai. Gitu. Jadi Pak Zaki jadi kuliah nih. Gitu ya. Gitu. Siap, Oke. Bro. Oke. Ya. Nah, jadi Pak Zaki mohon maaf ya, saya ini lebih suka kuliah itu seperti ini. Ya, gitu. Ya. Jadi langsung ke apa? Langsung ke semacam motivasi atau apa ya, stimulus untuk mendorong bagaimana tacit knowledge kita, karena kan kita pasca, biar ada beda lah sama S1 ya. Jadi dosen nggak terlalu banyak bicara, yang mahasiswa juga nggak terlalu banyak bicara, tapi dua-duanya menulis. Kira-kira gitulah ya. Dua-duanya menulis, dua-duanya berkolaborasi dalam mini riset itu, ya, sehingga selesai kita kuliah, kita menjadi punya produk. Apa produknya? Karya tulis. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ibu bapak saudara para mahasiswa menjadi punya syarat, menjadi terpenuhi syarat untuk ujian munakosah. Ya, itu. Nah, sekarang mulai dari semester 1 berapa mata kuliah Ibu Bapak ambil, itu udah berapa puluh artikel tuh. Andai mau diterbitkan, kita bisa kopi darat. Ngobrol. Ya, andai mau diterbitkan ya, kita bisa ngobrol, nyantai aja. Nggak perlu mikirin, Pak Anton kalau dibayar tuh nggak usah. Ya, gitu. Asal artikelnya udah rapi aja. Ya, nggak ada typo gitu kan, nggak ada typo. Saya cek misalkan referensinya udah sesuai standar, itu seperti itu. Itulah kenapa saya gunakan LaTeX itu, biar nggak usah capek, biar nggak capek, itu. Cuman biasanya yang males itu adalah belajar dari awalnya itu, belajar pakai LaTeX-nya itu. Gitu ya. Ini apa nih coding-coding bikin pusing Pak Anton. Udahlah saya gunakan MS Word aja. Nah, itu makanya kita harus kopi darat ya. Gitu. Emang Pak Anton sama Pak Anton gunakan apa masukin data apa ke template-nya? Enggak juga, saya juga punya tim. Kalau itu dilakukan oleh saya semua habis kan waktunya. Gitu ya. Saya punya pakai tim. Oke, jadi iya, tutorial jurnal saya anggap selesai lah ya. Tutorial jurnal saya anggap selesai. Dan ya alhamdulillah terima kasih Pak Eko sudah mengumpan sehingga tadi ada sedikit materi terkait dengan ekonomi pembangunan dan perencanaan itu, dari mana pintu masuknya, itu dari apa yang saya pahami seperti itu. Ya, boleh jadi apa yang saya sampaikan sedikit banyak ada perbedaan dengan Pak Zaki, itu biasalah ya, itu kan sudut pandang. Ilmu ekonomi itu kan ilmu sosial ya, bukan ilmu pasti. Yang toolsnya aja pakai matematika statistika ya, gitu. Ya. Tapi dalam kenyataannya tetap ilmu sosial. Oke, sementara sampai sini dulu. Saya kembalikan ke Pak Zaki. Tadi mohon maaf saya langsung buka Pak Zaki. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih. Saya juga mohon maaf tadi ada kelas sebelumnya jadi agak terlambat masuk. Alhamdulillah, Prof. Bagi saya penjelasan hari ini sangat komprehensif, terutama pada bagian-bagian tips yang mahal menurut saya ya. Bagaimana cara kita mensiasati supaya karya tulis kita bisa diterima di Scopus. Karena jujur tadi misalkan saya menyimak bahwa referensi jangan dikeluarkan semua, disimpan, ada beberapa disimpan yang di belakang, itu hal-hal yang baru jujur bagi saya ya. Biasanya kalau saya punya referensi langsung ditumplakkan di awal Prof, itu jadi pas pembahasan bingung lagi, muter lagi ke sana lagi gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang baru bagi saya, ilmu atur nuhun Prof.
mungkin buat Bapak Ibu sekalian juga ya. Jadi tadi saya menyimak terutama bagian konten banyak sekali hal-hal baru. Nah, mungkin ke depannya Prof mohon izin meneruskan apa yang disampaikan Prof untuk tugas akhir. Nah, nanti saya cek seperti arahan Prof, mungkin tidak persis sama seperti yang diarahkan karena kemampuan saya terbatas juga, tapi setidaknya kita mengarah ke arah sana, kira-kira begitu Prof. Nah, mudah-mudahan juga dalam waktu proses ataupun dalam proses pembelajaran ini saya juga penting nih harus menguasai LaTeX supaya baik dari aspek konten maupun teknis penulisan ya, teknis penulisan menggunakan LaTeX itu juga bisa kita kuasai bareng-bareng. Walaupun ya itulah Prof, kadang ya Prof ya hal baru susah banget mulainya. Tapi saya pikir kalau kita memang betul Prof ya, kalau kita kebayang saya kalau kita udah kuasai benar itu LaTeX-nya enak sekali gitu. Tinggal ngikuti template dan semua bisa direcompile, dan teknik-teknik tadi men-trace penelitian terdahulu juga terutama yang di Scopus ya luar biasa. Jadi simple lah, ini simple shortcut gitu ya. Karena memang konsep-konsep udah nggak jauh beda, cuman kan yang dibutuhkan adalah referensi terbaru itu yang kadang. Nah, sekali lagi dari saya apresiasi, penghargaan, terima kasih yang sebesar-besarnya Prof Anton. Mudah-mudahan kita bisa nerusin apa yang disampaikan gitu. Gak hanya Prof Anton menyampaikan atau membagikan ilmunya selama 2 sesi dan kita lupakan. Mudah-mudahan ke depan kita teruskan ini dan menjadi output yang maksimal. Kita nggak tahu nyampe mana, tapi setidaknya kita berusaha ke arah sana. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Prof Anton. Atur nuhun, jazakallahu khair Pak Zakir. Pamit ya, pamit. Ya, atur nuhun Prof. Ya, Pak, ya. Atur nuhun.